A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang tidak diacuhkan. Quran surah Al-Furqan ayat 30. Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsir Quranul Azim menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang nabinya Muhammad SAW yang mengadukan urusan kaumnya, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Demikian itu karena orang-orang musyrik tidak mau menyimak Al-Qur'an dengan penuh ketaatan, tidak mau pula mendengarkannya. Makna ayat ini kata beliau sama dengan apa yang disebutkan dalam ayat yang lain, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan orang-orang kafir itu berkata, janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al-Quran ini dan buatlah hiruk pikuk terhadapnya. Dalam kitab Madarikut Tanzil wa Haqaiqut Ta'wil, Imam An-Nasafi menjelaskan lebih lanjut maksud dari firman-Nya ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Kata beliau, fi hadza ta'dhimun lisyikayah wa takhwifun liqaumih. Bahwa maksud pada ayat ini terdapat pengagungan terhadap pengaduan Nabi sekaligus kabar pertakut bagi kaumnya. Karena kata beliau, sesungguhnya jika para nabi telah mengadukan urusan kaumnya kepada Rabb-Nya, halla bihimul adab, maka telah halal adab Allah atas mereka. Kemudian Imam Ibnu Katsir merinci sikap dan tindakan yang termasuk mahjura, tidak mengacukan terhadap Al-Quran. Di antara yang pertama, aktsarul lughat wal kalam fi ghairih. Apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka membuat hiruk pikuk dan banyak bicara tentang hal lain, hingga orang tidak dapat mendengarkannya. Yang kedua, tarku ilmi wa hifdzih wa tarkul iman wa tasdiqihi. Mereka yang tidak mau mempelajari, menghafal Al-Quran, tidak mau membenarkan kepada Al-Quran serta tidak membenarkannya. Tidak mau beriman kepada Al-Quran serta tidak membenarkannya. Dan yang ketiga, tarku tadabburihi wa tafahumihi. Mereka yang tidak mau merenungi dan memahami maknanya Al-Quran. Lalu berikutnya, tarkul amal bihi wa imtithalu awamirih wa istinabu zawajirih. Mereka yang tidak mau mengamalkan dan tidak melaksanakan seluruh perintah-perintah Al-Quran serta tidak mau meninggalkan seluruh larangan-larangan dari Al-Quran. Lalu yang terakhir kata Imam Ibnu Katsir, ya termasuk tindakan mahjura terhadap Al-Quran adalah al-udulu anhu ila ghairih min sya'rin aw qawlin aw ghina'in aw lahwin aw kalamin aw tariqatin ma'khudhatun min ghairih min hujrani. Termasuk dalam pengertian tidak mengacukan Al-Quran, kata beliau, adalah mengesampingkan Al-Quran lalu menuju kepada yang lain, baik berupa syair, pendapat, nyanyian, senda gurau, cerita ataupun metode yang diambil bukan dari Al-Quran. Syekh Atha bin Khalil Abu Rashtah dalam kitab Min Muqawimatin Nafsiyatil Islamiyah menegaskan bahwa Al-Quran itu adalah sebaik-baik bekal bagi setiap muslim, lebih-lebih bagi para pengemban dakwah. Dengan Al-Quran, hati akan menjadi hidup. Dengan Al-Quran, semua sandaran akan semakin kokoh. Para pengemban Al-Quran akan menjadi seperti gunung yang berdiri kokoh, sehingga dunia menjadi kecil baginya ketika berada di jalan Allah. Dia akan senantiasa mengatakan yang hak dan tidak takut terhadap celaan orang yang suka mencela semata-mata karena Allah. Dengan Al-Quran, sesuatu yang mudah diombang-ambing oleh angin lantaran bobotnya ringan, menjadi lebih berat bobotnya di sisi Allah ketimbang gunung Uhud sekalipun, karena dia senantiasa membaca Al-Quran, dia senantiasa membasahi lisannya di Al-Quran, jadi jemarinya pun menjadi saksi akan Al-Quran. Seperti itulah para sahabat Rasulullah SAW mengarungi kehidupan dunia ini seolah-olah mereka seperti Al-Quran yang berjalan. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, maha kuasa menyelamatkan kita dari hal-hal yang membuatnya murka, lalu menggerakkan kita, mengokohkan kita kepada hal-hal yang diridainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.